Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja nomor 39 di sekitar Kota Bandung. Tema bulan Maret tahun 2024 adalah tentang Paskah. Paskah merupakan bayangan terbesar yang Allah berikan untuk menyatakan apa yang akan Dia lakukan di dalam Kristus. Penjelasan Paskah awal dalam kitab Keluaran bahwa kitab ini adalah kitab penebusan yang bergambar dari Allah yang mengungkapkan bagaimana Allah akan menyelamatkan manusia berdosa. Kesatu, darah Kristus membayar harga penebusan. Efesus 1 ayat 5-8. Cara membaca kitab Keluaran menarik sekali. Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa Dia akan mengabaikan bangsa Israel dan hanya akan membunuh orang Mesir. Keluaran 11 ayat yang ke-7 dan juga Keluaran 12 ayat 13 menunjukkan bahwa Allah akan melihat darah itu dan dengan demikian melewati kaum Israel karena darah perjanjian itu. Ini adalah harga penebusan yang secara eksplisit diajarkan Allah dalam perjanjian baru. Kita layak menerima murka Allah dan penghakiman tidak diberikan karena pengorbanan Kristus. Roma 3 ayat 21 sampai dengan 26 memberi kita gambaran paling jelas tentang penebusan di dalam Kristus. Kedua, tidak ada eksodus tanpa Paskah. Anak domba harus disembelih. Darahnya dibubuhkan pada tiang pintu dan kemudian terjadi eksodus. Tidak ada eksodus dari perbudakan tanpa adanya domba yang disembelih dan pertumpahan darah. Tuhan sedang mengajari kita sebuah prinsip penting yang dengan jelas dinyatakan dalam Ibrani 9 ayat 22. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ketiga, kuasa salib Kristus membenarkan hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Pentingnya Yesus menetapkan perjamuan Tuhan pada malam Paskah hendaknya tidak kita lupakan. Injil Matius, Markus, dan Lukas semuanya mencatat bahwa itu adalah hari pertama perayaan roti tidak beragi yang ditetapkan untuk Paskah. Perjamuan Tuhan ditetapkan pada saat Paskah. Lebih jauh lagi, apa yang kita lihat Yesus lakukan pada hari terakhir hidupnya juga mencerminkan Paskah. Inilah saatnya anak domba Paskah harus dikorbankan. Yesus mati sebagai domba Paskah pada hari Paskah. Pembenaran dan dampaknya. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian juga Keluaran 13 ayat 1 dan 2 menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Karena bangsa Israel sudah dibebaskan dan tidak menderita tulah kematian anak sulung, maka anak sulung adalah milik Tuhan. Maka dengan demikian pembenaran ini terjadi karena iman di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. 5. Dampak kebangkitan bagi hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 1-4. Kebangkitan Kristus berdampak luas kepada semua orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepadanya. Siapapun dia. Jadi keselamatan memang adalah keputusan pribadi. Namun setiap pribadi harus melakukan juga penuntasan amanat agung seperti tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan ajarkan mereka hidup dalam firman Kristus. Kita melatih mereka dalam kersel-skel yang dilakukan oleh Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja 39. Paskah dianggap sebagai acara komunitas yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh bangsa Israel. Kita harus membawa pengorbanan Kristus
secara pribadi kepada diri kita sendiri setiap hari. Bawalah salib itu bersamamu setiap hari. Renungkanlah kebebasan kita di dalam Kristus setiap hari. Yesus melakukan ini untuk saudara, untuk saya. Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Hal ini harus mengubah cara kita menjalani hidup dan cara kita hidup satu sama lain sebagai komunitas di dalam Kristus. Sambutlah peristiwa Paskah dengan penuh ucapan syukur untuk keselamatan manusia yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah di bulan Februari. Fasilitas toilet GSG Sakura sudah hampir selesai dan mini aula di lantai 2 segera dibangun. Mari kita dukung terus dalam doa dan dana melalui voucher atau transfer ke rekening perkumpulan Shekinah di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 1 ayat 5-6, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Shalom untuk seluruh jemaat yang bergabung di ibadah raya GBI Pasir Koja 39 hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Memasuki bulan Maret, kita akan diingatkan kembali oleh peristiwa Paskah. Oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua diangkat jadi pemenang. Amin. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru pertama kali bergabung di ibadah hari ini. Bila saudara belum punya tempat ibadah menetap, kami rindu saudara untuk kembali beribadah di minggu depan di tempat ini. Berikut pengumuman 39 News. Ibadah WBI akan diadakan pada hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 9 pagi di Jalan Pasir Koja 39 Bandung. PDP Dr. Maria Widowati akan membawakan firman bertemakan Grace to Grace, mengundang untuk seluruh wanita hebat GBI Pasir Koja 39 untuk bergabung di ibadah WBI ini. Komisi Kompas akan mengadakan doa bersama-sama dan ini terbuka juga untuk umum. Tema doa kali ini adalah usaha minimal, hasil maksimal. Pengkhotbah 9 ayat 10 bersama dengan PDM Tony Saputra. Acara ini akan diadakan pada hari Rabu 6 Maret 2024 pukul 7 malam di GBI Pasir Koja 39 Bandung. Ditunggu kehadirannya ya. Doa pengerja gabungan akan diadakan hari Sabtu 9 Maret pukul 6 sore di Pasir Koja 39 Bandung. Doa akan dipimpin oleh Agustina Siaan, mengundang untuk seluruh pengerja GBI Pasir Koja 39 untuk bersama-sama bersatu hati, berdoa untuk pelayanan GBI Pasir Koja 39 lebih mantap lagi. Misi Pangkalan Bun akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 12 Maret 2024. Tim yang akan berangkat, Pendeta Simon Irianto, PDP Dr. Roni Lesmana bersama tim Beriling dengan kegiatan KKR Anak Muda, sesi firman, dan pengobatan massal. Mari kita dukung dan doakan supaya misi ini berjalan lancar dan dapat memberkati anak muda dan jemaat di Pangkalan Bun. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday untuk seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu ini.
Demikian pengumuman minggu ini. Follow sosial media gereja di Instagram, YouTube, dan web GBI Pasir Koja 39. Jangan lupa juga untuk menyimpan nomor sekretariat di 0857 9462 2980 untuk mendapatkan info kegiatan gereja. Mari kita terus doakan untuk pemilu dan politik bangsa Indonesia, supaya Indonesia tetap diberikan damai sejahtera dan semakin maju lagi di dalam Tuhan. Saya Yonatan, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Have a nice Sunday and God bless.